banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya, ya. Saya ingin mengingatkan, gitu. Menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Demokrat! 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 Terima kasih. Ada dua argumen yang cukup meyakinkan bahwa Kongres luar biasa yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumatera Utara adalah sebuah praktek intervensi kekuasaan. Argumen pertama untuk menunjukkan bahwa itu adalah ada intervensi kekuasaan itu sangat jelas terlihat karena ada kesediaan dari elit istana untuk menjadi ketua umum versi KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumatera Utara itu. Pak Muldoko bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Nah, saya kira itu satu fakta yang tidak bisa dibantah bahwa tafsir tentang intervensi kekuasaan dalam proses itu terjawab dengan jelas. Kemudian yang kedua, proses KLB itu kan sesungguhnya ilegal. Ya, misalnya tanpa izin dari pihak kepolisian, dan itu sesungguhnya melakukan kerumunan. Tetapi pihak aparat tidak melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Saya kira dua argumen itu cukup menguatkan bahwa apa yang terjadi di Medan dalam kegiatan KLB atas nama Partai Demokrat itu syarat dengan intervensi kekuasaan. Berikutnya saya kira yang perlu saya cermati bahwa pola-pola pembelahan partai politik ini sesungguhnya akan berdampak buruk pada pembangunan demokrasi. Karena partai politik itu adalah pilar penting dari demokrasi. Ketika partai politik itu tidak tumbuh sehat, bahkan diintervensi, bahkan diganggu, karena mungkin partai ini mulai memilih jalan dengan jelas, jalan oposisi, saya kira pada akhirnya justru partai politik menjadi tidak sehat karena ada pembelahan di situ. Dan ketika partai politik menjadi tidak sehat, akan menimbulkan instabilitas politik. Dan ketika instabilitas politik itu kemudian meluas, ya saya kira demokrasi kita akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Dan ini adalah ulah kekuasaan yang tidak memahami dengan benar bagaimana mengelola dinamika politik sebuah partai politik. Saya kira itu. Tentu KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat itu akan berdampak pada dinamika politik di tubuh Partai Demokrat. Meskipun saya melihat kubunya AHY nampak lebih siap menghadapi situasi sekarang karena posisi AHY nampaknya sedang memasuki satu episode penting kematangan kepemimpinan AHY di tubuh Partai Demokrat. Yang lebih jauh akan bisa dilihat dinamikanya adalah ketika kubu KLB itu kemudian mengajukan legalitas ke Menkumham. Dan saya kira Menkumham mestinya bersikap objektif, berbasis pada data-data. Kalau bersikap objektif dan berbasis pada data-data itu, maka sesungguhnya tidak memenuhi syarat bahwa KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat itu bisa diterima secara hukum oleh Menkumham misalnya.
Yang kedua, ini respon Prof. Mahfud MD menurut saya keliru logikanya, karena Prof. Mahfud mengatakan bahwa posisi pemerintah akan sama seperti SBY ketika melihat kasus perseteruan di tubuh PKB antara Gus Dur dengan Caimin. Saya kira, maaf ya Prof. Mahfud, itu logikanya keliru. Sebab jika kasus PKB itu internal antara Gus Dur dengan Caimin, nah kalau Prof. Mahfud menyamakan itu berarti memposisikan sama antara Gus Dur Caimin dengan AHY Muldoko. Waktu itu Caimin dan Gus Dur itu berada di dalam satu partai. Mereka sama-sama orang partai di tubuh partai yang sama. Sementara Muldoko itu bukan orang Partai Demokrat. Dia di luar dari Partai Demokrat, bahkan dia menjadi bagian dari kekuasaan. Saya kira Prof. Mahfud tidak elok kalau kemudian mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Partai Demokrat sama dengan kasus yang terjadi di PKB pada episode SBY yang lalu. Saya kira itu apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud menurut saya adalah kekeliruan logika karena menyamakan sesuatu yang berbeda.